Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar kita pada hari ini? Puji Tuhan, kita percaya oleh karena anugerahnya kita dapat menjalani kehidupan. Karena itu layaklah kita menaikkan pujian kita kepadanya. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari lagu pujian kita, Kitab Denden 174, Yahweh Mekah Permakanku. Saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang agung dalam hidup kita. Karena itu, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kitab Denden 174, Yahweh Mekah Permakanku. Tendingku engkau menang. Yahweh bait si pelimakeun sedekah umur geluku liasmu terbecah. Sedekah umur geluku liasmu tergecah. Mari ras kita tertutup, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala kami. Kami percaya Tuhan tetap menuntun kami, domba-dombamu, dalam menjalani hidup kami setiap hari, berjalan di jalan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai perenungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat yang keempat. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Renungan yang kita bacakan pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakannya. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mahkota merupakan simbol kehormatan, yaitu suatu bentuk karangan bunga, ya, atau benda yang ditaruh di atas kepala yang melambangkan suatu otoritas kuasa ataupun kemenangan ataupun kemuliaan bagi yang memakainya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menyatakan bahwa bagi orang yang percaya kepadanya, Tuhan menyediakan, Tuhan menganugerahkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yaitu bagi orang-orang yang setia menggembalakan kawanan domba Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus merupakan seorang gembala bagi jemaat Tuhan yang pada masanya jemaat sedang menghadapi banyak sekali pergumulan hidup. Banyak penderitaan yang mereka hadapi pada masa itu oleh karena pemerintahan Roma yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang menjadi pesan
ya yang disampaikan dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 4 ini, ya, bagaimana supaya para gembala, yaitu pelayan-pelayan Tuhan, penatua dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, tetap menggembalakan kawanan domba Allah dengan setia. Dan Tuhan Yesus adalah menjadi gembala agung dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai pelayan Tuhan, ya, dalam 1 Petrus 5 mulai dari ayat yang pertama terus sampai ayat yang keempat, sebagai seorang pelayan Tuhan, penatua, orang-orang yang melayani Tuhan, kita harus menjadi teladan yang baik bagi domba-domba Allah. Dan kita harus menggembalakan kawanan domba yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah percayakan untuk kita gembalakan dengan baik. Memelihara mereka, merawat domba-domba itu dengan segenap hati dan dengan penuh kerelaan hati. Seperti yang Yesus teladankan sebagai gembala agung, dia tetap setia memelihara, merawat, bahkan mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tugas penggembalaan adalah tugas yang Tuhan sudah anugerahkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tugas mereka, tugas kita adalah menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, di tengah keluarga sebagai orang tua, kita menjadi gembala bagi domba-domba Allah, yaitu anak-anak kita yang Tuhan percayakan untuk bisa kita pimpin, kita didik, kita kasihi, kita ajar, kita rawat, ya, sehingga mereka menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan, tapi mendidiknya, mengajarnya, memeliharanya dengan penuh kasih seperti kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah tempat kita bekerja juga, kita juga seorang gembala. Mungkin ada ya bawahan kita atau pegawai-pegawai yang menjadi domba-domba Allah yang harus kita peliharakan. Mari kita peliharakan dengan baik. Di tengah-tengah pelayanan gereja, ketika Tuhan memilih kita menjadi seorang gembala, pemimpin, melayani Tuhan, mari pelihara, layanilah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Ya, jangan memandang status sosial dari domba-domba kita, tetapi layanilah dengan penuh kasih. Masing-masing setiap domba yang Tuhan anugerahkan untuk bisa kita layani dengan baik. Dan apa yang menjadi janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang melakukan tugas penggembalaan itu dengan baik, Sang Gembala Agung mengatakan bahwa apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota dunia ini boleh saja layu dan juga berakhir, tapi mahkota kemuliaan itu kekal. Saudaraku, ingat bahwa tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Artinya kita harus terus berjuang ya untuk menggembalakan domba, kawanan domba Allah yang Tuhan sudah anugerahkan. Apakah keluarga kita, ya, ataukah di tempat kita bekerja, atau di tempat kita melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan, apakah sebagai pendeta, pertua, diaken, pengurus, kategorial, mamre, muria, permata, KAKR, guru-guru KAKR, mari tetap melakukannya dengan penuh sukacita sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, dan kita sama-sama beroleh mahkota kemuliaan hidup yang kekal yang tidak pernah layu itu. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan dari kitab Nenden nomor 80, Yesus ngeluh ni tendingku. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa oleh karena
Yesus hadir dalam hidup kita, Sang Gembala Agung, menuntun kita juga untuk tetap setia menggembalakan domba-domba Allah. Yesus gelut di tandingku, tambah kegeluhanku, ku endaskan berdiriku, sedih paksa sifatku. Bait yang kedua, kitab Denden nomor 8. Tangkas terang tuduhkan bangku, kerda pengal kependu, maka imin kesikalku, tetap ada pendu. Bait yang ketiga, kitab Denden nomor 8. Aku min ajar-ajarmu, tutus bas pedaluki, menundurkan bangku tandu, jadi citepanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah menuntun kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian pada hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Kami adalah gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Mungkin di tengah-tengah keluarga kami, sebagai orang tua menggembalakan domba-domba Allah, yaitu anak-anak kami, menjadi domba-domba yang tetap hidup di jalan Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami dengan penuh cinta kasih, memelihara domba yang Tuhan anugerahkan di tengah keluarga kami. Mendidik mereka, memelihara anak-anak kami dengan baik, sehingga menjadi anak-anak Tuhan. Mungkin juga dalam pekerjaan kami, ketika kami Tuhan perbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin, ketika kami Tuhan perbolehkan untuk memiliki pegawai-pegawai atau bawahan kami. Tuhan, biarlah itu semua kami lakukan dengan baik, dengan kami menjadi seorang gembala, melayani dengan rendah hati sebagai seorang gembala seperti Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Ya Tuhan, tuntunlah kami ya Tuhan dengan baik melakukan tugas penggembalaan yang Tuhan anugerahkan. Ketika kami menjadi pelayan Tuhan di tengah gereja Tuhan, apakah pendeta ataukah pertua diaken, pengurus kategoria, guru-guru sekolah minggu, pengurus PJJ, mampukan kami Tuhan untuk tetap setia melakukan tugas penggembalaan kami dengan baik, dengan penuh cinta kasih ya Tuhan, dengan penuh kasih sayang, ketulusan hati, sehingga pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya ketika Sang Gembala Agung datang, kami beroleh mahkota kemuliaan, kehidupan yang kekal, mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. Terima kasih Tuhan, kami imani itu di dalam Tuhan. Karena itu mampukan kami terus berjuang untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya juga Tuhan menuntun setiap anak-anak Tuhan yang terus bergumul untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap tuntun yang kami kasih Nande Gideon, supaya dia tetap kuat, sehat di dalam Tuhan. Bapak Aga Purba, Bapak Miska, Bapak Firman Sinulinga, Bapak Brilio, Nande Angel Pelawi,
Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Biring Yoselin di Medan, Kak Miri Ginting, mungkin semua saudara-saudari kami, keluarga kami. Kami percaya Tuhan menuntun, menguatkan, bahkan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna oleh karena imannya kepada Tuhan. Berkati semua kami Tuhan ketika kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun dan memberkati semua jemaat Tuhan di Sitelus Sada Bekasi ini. Tuhan juga tuntun berkati sehat, damai, sejahtera, dan boleh menjadi berkat Tuhan. Tetap setia sampai akhir hidup hanya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap setia menjalani kehidupan kita dengan baik. Ketika Tuhan sudah mempercayakan domba-domba Allah, anak-anak Allah untuk kita gembalakan sebagai orang tua, mungkin sebagai pelayan Tuhan di gereja atau dimanapun kita berada, mari kita lakukan tugas panggilan penggembalaan kita dengan baik, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita, sampai akhirnya kedatangan Kristus yang kedua kali, Sang Gembala Agung itu, kita memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu itu. Dan ketika beraktivitas hari ini, mari melakukan aktivitas kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin cuci tangan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.